Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Hari ini kita lanjut ke bab baru ya. Setelah kemarin kita belajar tentang radiasi gelombang elektromagnetik, hari ini kita lanjut masuk ke teori relativitas khusus Einstein ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya masing-masing. Setelah itu silahkan dibuka buku paketnya halaman 111. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita apa sih yang mau dibahas di sini gitu? Kita tuh mau membahas tentang relativitas. Relativitas itu apa? Relativitas khusus Einstein gitu ya, relativitas Newton menjelaskan tentang gerak suatu benda yang kecepatannya tuh jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Ingat kan kemarin kecepatan cahaya itu berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon gitu ya, atau kita lambangkan sebagai huruf C kecil tuh yang kemarin ya, C kecil gitu. Nah, kita akan membahas tentang gerak suatu benda yang geraknya tuh kurang dari 1 C ya. Kemudian apa sih yang mau kita bahas di bab ini gitu ya. Nah, relativitas apa saja, yaitu ada tentang kecepatan, kemudian ada massa, kemudian ada waktu, kemudian ada momentum, dan ada energi gitu ya. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang yang pertama itu, yaitu tentang postulat Einstein dulu gitu ya. Nah, si Einstein ini punya beberapa postulat ya. Di sini ada 2. Bunyinya seperti apa? Yang pertama, hukum-hukum alam ya, fisika berlaku sama untuk 2 pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan satu terhadap yang lain. Maksudnya gimana? Misalkan nih ada dua orang nih gitu, misalkan si A dan si B gitu ya. Misalkan mereka saling bergerak, bisa saling mendekati atau bisa saling menjauh, atau bisa aja yang satunya diam, yang satunya bergerak kayak gitu ya. Nah, mereka ini hukum fisika ini berlaku untuk kedua pengamat tersebut, si A dan si B gitu. Nah, untuk yang kedua, yaitu bunyinya kecepatan cahaya adalah mutlak. Kecepatan cahaya kemarin yang si C itu ya, nilainya kan 3 kali 10 pangkat 8, itu nilainya mutlak ya. Emang udah pasti segitu gitu ya. Dia tidak bergantung pada gerak pengamat atau gerak sumber cahaya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang pertama kan kita bahas yaitu tentang kecepatan relatif gitu ya. Maksudnya gimana? Gitu, misalkan yang ini ada 2 orang gitu ya, misalkan yang sebelah sini ada si A dan yang sebelah sini ada si B kayak gitu ya. Bisa jadi si A dan si B ini saling sama-sama bergerak, bisa saling mendekat atau bisa saling menjauh atau saling susul menyusul. Bisa jadi salah satunya diam, salah satunya yang lainnya bergerak kayak gitu. Nah, di sini ada 2 kasus nih. Yang pertama itu apabila yang pertama itu kecepatan yang diamati oleh si pengemudi, artinya kecepatan yang misalkan nih si A dan si B, si A misalkan diam, si B misalnya bergerak gitu ya. Kan si pengemudi ini artinya yang bergerak ya. Misalkan tadi si A diam, si B bergerak, artinya si B yang bergerak si pengemudinya kan, dia itu kecepatan menurut dia yang si pengemudi yang bergerak gitu. Nah, ketika nanti mereka sama-sama bergerak searah gitu ya, atau saling bergerak berlawanan kayak gitu. Nah, ini jelasin dulu sebelum ke rumusnya. Kalau yang kedua di sini kasusnya kecepatan yang diamati oleh pengamat yang diam. Contoh misalkan si A nih, misalkan si A ini dia lagi diem gitu ya. Menurut dia kecepatannya si B ini berapa sih kayak gitu ya. Nah, nanti kalau searah dia justru di sini kebalikannya ditambah, kalau si B ini berlawanan dia dikurang kayak gitu. Nah, kemudian ini nih kecepatan VAB atau VBA sama aja gitu, maksudnya kecepatan yang diamati oleh si pengemudi ini yang bergerak ya, si B gitu misalkan, atau kecepatan
yang diamati oleh pengamat yang diam nih, si A. Tadi kan kita anggapnya dia diam. Itu cara mencarinya adalah VA plus minus VB dibagi 1 plus minus VA dikali VB per C kuadrat. VA ini siapa? VB siapa? C siapa? Di sini ada keterangannya. Ya, misalkan nih, VA sama dengan VB artinya adalah kecepatan relatif si A terhadap si B atau sebaliknya, atau kecepatan relatif si B terhadap si A. Maksudnya gini, misalkan si A nih ngelihat si B, kecepatan si B menurut A itu berapa, atau kebalikannya, si B ngamatin si A, kecepatan si A menurut si B itu berapa, kayak gitu. Nah, ini plus minusnya tergantung kasusnya, ya. Nah, VA tentu saja kecepatannya si A, VB tentu saja kecepatannya si B, kayak gitu ya. Kemudian ini C-nya di sini adalah kecepatan cahaya. Cuman di sini kita nggak masukin tuh C-nya 3 kali 10 pangkat 8 enggak, tapi kita tetap pakai variabel, yaitu tetap pakai si huruf C, karena nanti VA sama VB ini akan pakai variabel C juga, tapi nilainya kurang dari 1. Kan tadi bilangnya benda yang bergerak kurang dari kecepatan cahaya, misalkan 0,6 C gitu, atau misalkan 0,8 C kayak gitu. Nanti tuh nilai VA atau VB-nya ya. Nah, ini penggunaan plus minusnya ya di sini nih. Kalau misalkan kecepatan yang diamati oleh pengemudi ya, misalkan nih pengemudi kan berarti yang bergerak nih, berarti misalkan si B nih atau si kedua ini gitu ya. Kalau misalkan mereka bergeraknya saling searah kayak gitu ya, berarti di sini makanya di kurang gitu, ini dikurang gitu. Tapi kalau misalkan mereka berlawanan nih, saling menjauh gitu ya, berarti ini pakainya ditambah. Nah, untuk kasus yang kedua, misalkan nih kecepatan yang diamati oleh pengamat yang diam, misalkan nih si orang yang satu nih, si A, misalkan kita anggapnya diam, dia mau ngeliat nih kecepatan si B menurut dia berapa sih kalau mereka bergeraknya saling searah gitu ya, berarti ini pakainya plus. Ya, kalau mereka saling berlawanan, menjauh, ya berarti di sininya pakainya justru dikurang. Ingat ya, ini berkebalikan kayak gitu. Nah, supaya lebih paham, di sini ada sedikit contohnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nih, menurut pengamat di sebuah planet ya, ada 2 pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat P yang kecepatannya 0,5 C dan pesawat Q yang kecepatannya 0,4 C. Ya, C-nya di sini adalah cepat rambat cahaya. Nah, menurut pilot pesawat P, ya, tentukan besar kecepatan pesawat Q. Oke, kita bahas contoh soal yang nomor 1 ya. Misalkan itu ada pengamat di sebuah planet ya. Berarti ini misalkan nih gitu ya, di sini ada orang gitu di sebuah planet. Berarti kan dia kasusnya apa? Diam. Kan? Ada 2 pesawat antariksa nih yang mendekatinya dari arah berlawanan. Oh, berarti di sini ada suatu pesawat misalkan ini P yang mendekatinya nih ke sini. Berarti di sini juga ada si Si Q gitu ya. Berarti dia juga mendekati sini kan dari arah berlawanan gitu kan, artinya si P dan Q sama-sama bergerak gitu ya, dia bergerak, dia juga bergerak ya gitu. Nah, kemudian si P ini bergerak dengan kecepatan 0,5 C, berarti tulis nih V-nya si P sama dengan 0,5 C, sementara V-nya si Q bergerak dengan 0,4 C. C-nya apa? Yaitu kecepatan cahaya gitu. Jadi C-nya tetap C aja, nggak usah diganti jadi 3 kali 10 pangkat 8. Kita pakainya variabel ya. Nah, pertanyaannya adalah menurut pilot si P nih, menurut P, pesawat P kan ada pilotnya, berarti dia ada pengamatnya, si pengemudinya gitu. Tapi kan dia bergerak, kasusnya kayak gitu. Menurut dia besar kecepatan pesawat Q ya, jadi ini kan bergerak ke sini, si P ke kanan misalkan, si Q ke kiri kan, berarti artinya mereka apa, saling mendekati gitu ya, mendekati berarti berlawanan arah, berarti kan si P-nya ke kanan, si Q-nya ke kiri misalkan gitu kan, saling mendekat gitu, mendekat ke arah si orang yang ini tadi gitu ya.
pertanyaannya si pengemudi yang P ini ngelihat kecepatan si pesawat Q ini berapa sih gitu. Berarti kan yang ditanya itu kecepatannya Q terhadap si P, atau boleh juga nulisnya V PQ kayak gitu, sama aja ya. Nah, kita pakai rumus yang tadi tuh ya. Misalkan V Q P sama dengan ya, rumusnya tadi adalah V apa tuh, Q misalkan plus minus V P gitu ya, dibagi 1 plus minus VP dikali VQ per C kuadrat gitu ya. Oke, ini rumusnya ya. Kemudian baru kita tentukan ini kasus yang pertama atau kasus yang kedua ya. Yang satu, kecepatan relatif yang diamati oleh pengemudi, berarti yang bergerak. Berarti kita kasusnya pakai yang pertama. Sekarang A atau B, mereka bergeraknya apa? Bergeraknya saling berlawanan kan. Kalau berlawanan berarti itu ditambah. Ya, ditambah. Ini pakainya kita yang positif. Berarti VQP sama dengan VQ atau VP sama aja, ditambah VP. Maksudnya mau P atau Q dulu nggak apa-apa. Ini ditambah plus ya V P kali V, ini VQ per C kuadrat. VQ nya berapa? 0,4 C ditambah VP 0,5 C dibagi 1 ditambah VP nya berapa? 0,5 C dikali 0,4 C apa? Dibagi C kuadrat gitu ya. Berarti ini sama dengan 0,4 C ditambah 0,9 C itu berapa? 0,4 ditambah 0,5 0,9 C ya. Ini per 1 ditambah 0,5 dikali 0,4. Kalau 5 kali 4 kan 20 ya, komanya 2, berarti 0,2 C nya apa? Kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya bisa dicoret kan yang ini, berarti sisa 0,9 C per 1 ditambah 0,2 berarti 1,2. Nah, berarti nih kecepatannya si V Q P gitu ya. Ini tinggal 0,9 dibagi 1,2. Hasilnya pasti koma-koma ya, atau mau sederhanain gitu. Misalkan sama-sama dibagi 0,3 gitu. Dibagi 0,3 berapa sih? Oh, ternyata 3. Dibagi 0,3 berapa sih? Oh, 4. Berarti ini C gitu ya. Kalau misalkan 3/4 C tuh berapa sih? Boleh dihitung manual atau tetap 3/4 C juga boleh ya. Kalau menurut esai sampai sini nggak apa-apa. Kalau misalkan emang PG, ikutin maunya si PG-nya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai perperan kan 3/4 C, atau kalau mau pakai koma-koma berarti 0,75 C gitu nih V-nya si P. Nah, jadi menurut si P ya, si Q ini ternyata bergerak 0,75 C gitu ya, padahal aslinya dia bergeraknya 0,4 C kecepatannya kayak gitu. Jadi si P ini justru nganggep si Q ini bergerak lebih cepat dari kecepatan aslinya kayak gitu. Maksud dari kecepatan relatif kayak gitu ya. Nah, ingat rumusnya yang ini ya, ada plus minusnya. Plus minusnya tergantung kasus soalnya ya. Apakah yang diminta kecepatan yang diamati oleh pengemudi yang di sini yang bergerak gitu, atau pengamat yang diam. Kalau yang diam tuh yang mana nih? Manusia nih yang ngamatin di planet kayak gitu ya. Apakah nanti mereka saling mendekat atau saling menjauh? Kalau saling mendekat atau menjauh itu sama ya, berlawanan kayak gitu. Tapi kalau misalkan searah tuh artinya, kalau yang searah yang gimana? Misalkan nih si pesawat P gitu bergerak ke kanan, si Q yang di belakangnya gitu ya nyusul, berarti ini artinya apa? Searah, dua-duanya sama-sama ke kanan. Tapi kalau misalkan kasusnya misalkan ini, misalkan ada si A, ini ada si B, misalkan mereka saling mendekat
yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, artinya dia berlawanan. Atau misalkan si A ke kiri, si B ke kanan, ini kan saling menjauh, ya sama, ke kiri ke kanan artinya berlawanan juga, kayak gitu. Kalian harus bisa bedain soal kasusnya mana yang menjauh mendekat, yang diminta kecepatannya oleh pengemudi, atau kecepatan oleh pengamat yang diam, kayak gitu ya. Itu contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya tentang relativitas panjang. Kalau tadi kecepatan, kalau sekarang kita bahasnya tentang panjang atau ukuran suatu benda, kayak gitu ya. Nah, relativitas panjang atau kontraksi panjang menyatakan bahwa panjang suatu benda akan tampak lebih pendek jika dilihat gitu ya, atau diamati oleh seseorang atau pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut, di mana L lebih kecil daripada L0. Artinya L ini apa? Panjang benda yang teramati ya oleh seseorang yang bergerak gitu. L0-nya adalah panjang aslinya berapa, kayak gitu ya. Maksudnya misalkan nih ada suatu benda gitu ya, diamati oleh si A dan si B gitu. Misalkan si A diam. Kalau seseorang yang diam ngamatin suatu benda itu kan kelihatannya kayak ya udah ukuran aslinya segitu gitu, tapi ketika diamati oleh si B ini bergerak orangnya gitu ya, nganggepnya kayak benda itu kok kelihatannya justru lebih kecil ukurannya, kayak gitu ya. Nah, biasanya yang ditanya itu misalkan jadi panjang atau ukuran si benda itu jadinya berapa sih gitu ya. Berarti L sama dengan L0 akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat gitu. Nah, V-nya itu apa? Yaitu kecepatan si pengamatnya yang bergerak ini gitu. Kemudian si C-nya kecepatan cahaya gitu. Tetap pakai C ya, nggak usah diubah jadi 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Nah, ini maksudnya gimana supaya lebih paham? Miss coba bikin cara-cara tanya ya. Nah, maksudnya gimana? Contoh nih, misalkan ada suatu benda gitu ya. Misalkan ini ada suatu benda, misalkan ini ukuran aslinya tuh apa? Misalkan L0. Ini ukuran aslinya atau panjang aslinya. Gitu ya. Kemudian ada seseorang nih yang ngamatin benda tersebut gitu ya. Dia mengamati benda tersebut sambil bergerak gitu, sambil bergerak dengan kecepatan V, entah V-nya nanti berapa gitu ya. Maka menurut orang ini ketika ngamatin benda ini, panjang bendanya itu jadi berapa sih gitu. Nah, tadi apa rumusnya? L sama dengan L0 ya akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dimana V-nya ini nih kecepatan si orang yang bergerak, L0-nya adalah panjang aslinya. L-nya apa? L adalah ukuran atau panjang benda yang diamati oleh orang ini, kayak gitu, dimana nanti L-nya pasti akan selalu lebih kecil daripada L0. Jadi orang ini yang bergerak ini pas ngamatin benda ini nganggep di mata dia gitu ya, ukurannya justru lebih kecil dari ukuran aslinya, kayak gitu ya. Nah, contoh soalnya kita bahas ya. Nah, untuk contoh soalnya gini, misalkan ada suatu roket yang lagi diem nih, panjang aslinya 1000 meter misalkan. Jika roket bergerak dengan kecepatan 0,6 C gitu ya, maka tentukan panjang roket menurut pengamat yang ada di bumi, kayak gitu. Jadi kasusnya ini si roketnya nih yang bergerak gitu. Menurut kita yang diem itu roket yang lagi bergerak tuh panjangnya berapa sih, padahal panjang aslinya 1000 meter, kayak gitu. Nah, kita coba bahas ya. Nah, kalau yang panjang relativitas ini ya, misalkan nih ada suatu roket gitu ya. Roket ini dia panjang aslinya adalah 1000 meter gitu ya. Ternyata roketnya nih dianya yang bergerak ya, kecepatannya 0,6 C. Justru pengamatnya yang diam. Kalau tadi Miss nyontohinnya misalkan ini pengamatnya yang bergerak, bendanya yang
diam, atau bisa juga kasusnya sebaliknya kayak gitu ya, pengamatnya yang diam, roketnya yang bergerak. Sama aja, menurut orang ini itu roket yang lagi bergerak panjangnya berapa sih kayak gitu kan. Berarti L sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. L0 nya berapa tuh, masukin 1000 akar 1 dikurangin V nya dia 0,6 ya C, tapi ada kuadratnya, dibagi C kuadrat, tetap C kuadratnya, berarti sama dengan 1000 akar 1 dikurangin 0,6 C dikuadratkan 0,36 C kuadrat ya, C nya ada kuadratnya dibagi C kuadrat, C kuadratnya bisa dicoret, berarti ini 1000 akar dari 1 kurangi 0,36 adalah 0,64. Nah 0,64 diakarkan berarti 0,8, sehingga 1000 dikali 0,8 adalah 800 meter ya. Berarti panjang yang diamati oleh orang ini ya itu kelihatannya 800 meter padahal aslinya 1000 meter kayak gitu ya. Itu contoh relativitas tentang panjang atau ukuran.